Oke, selanjutnya kami dari kelompok satu akan mempresentasikan AKM chapter 16 itu dengan judul Dilutive Securities and Earning per Share. Oke. Nah, di kelompok satu ini terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Muhammad Solahuddin Juliansyah dengan NPM 240130100285. Kedua ada Vianka Rifki Wirawan 240130100268. Yang ketiga adalah Fabian Hendra Sereno dengan NPM 240130100291. Yang terakhir ada Tengku Muhammad Fahrizal Alfarezi itu dengan NPM 240130100294. Itu dari kekuatan kami. Terima kasih. Dalam bab ini kita akan mempelajari yang pertama yaitu sekuritas dilutif dengan subbab hutang dan ekuitas. Banyak kontroversi terkait akuntansi instrumen keuangan seperti saham, sekuritas, sekuritas konversi dan saham preferen berkaitan dengan apakah perusahaan mencantumkannya sebagai kewajiban atau liabilitas atau ekuitas. Di sini bisa kita contohkan menjadi dua hal yaitu saham biasa non-redeemable diklasifikasikan sebagai ekuitas karena penerbit tidak memiliki kewajiban untuk membayar dividen atau membeli kembali saham tersebut. Hal yang sama juga berlaku untuk saham preferred non-redeemable karena tidak ada kewajiban struktural di masa depan, maka tidak memenuhi definisi liabilitas. Dalam bab ini juga dibahas sekuritas yang memiliki karakteristik ganda yaitu hutang dan ekuitas. Misalnya obligasi konversi mengandung kedua unsur tersebut. Karena sekuritas konversi seperti opsi, warrant, dan juga sekuritas lain dapat mempengaruhi dilute EPS atau earning per shares. Jika dilaksanakan, maka instrumen ini disebut dengan sekuritas dilutif. Pembahasan kita selanjutnya yaitu hutang konversi. Hutang konversi ini bisa didefinisikan sebagai obligasi yang dapat ditukar menjadi sekuritas perusahaan lain dalam biasanya dalam saham biasa dalam jangka waktu tertentu setelah diterbitkan. Tujuan dari dilakukannya hutang konversi ini ada beberapa yaitu investor membeli obligasi untuk memperoleh jaminan bunga dan pokok sekaligus opsi untuk mengkonversinya menjadi saham biasa jika harga saham naik signifikan. Lalu perusahaan menerbitkan obligasi konversi untuk dua hal, yaitu menghimpun modal likuiditas dan juga mendapatkan pembiayaan hutang dengan bunga lebih murah. Lalu untuk akuntansi untuk hutang konversi seperti yang saya jelaskan di slide yang sebelumnya, bahwasanya aplikasi konversi ini merupakan instrumen majemuk atau compound instrumen mengandung unsur liabilitas dan juga ekuitas. IFRS mengharuskan pemisahan kedua komponen ini. Metode yang digunakan adalah with and without method. Lalu pembahasan kita selanjutnya yaitu konversi yang diinduksikan. Kadang perusahaan ingin mendorong pemegang obligasi segera mengkonversi obligasinya. Maka ditawarkanlah insentif tambahan atau sweetener berupa kas atau saham tambahan. Contoh yang dapat kita ambil yaitu dari Heloid menawarkan tambahan $80.000 seakan obligasi $1 juta segera dikonversi. Bisa catat sebagai atau bisa dijurnalkan seperti contoh di bawah. Pembahasan kita selanjutnya yaitu saham preferred konversi. Dalam konteks hal ini, para pemegang saham memiliki opsi untuk mengonversi saham preferennya ke dalam sejumlah saham biasa. Perbedaan dengan obligasi konversi itu merupakan instrumen majemuk, bisa mengandung mengandung dua unsur hutang dan juga ekuitas. Sedangkan saham preferred konversi pure hanya ekuitas. Akibatnya tidak ada laba atau rugi yang diakui saat dikonversi atau ditebus karena transaksi hanya dengan pemegang saham sendiri. Contoh dari saham preferred konversi ini kita mengambil dari transaksi Mors AG yang menerbitkan 1.000 saham preferred konversi nominal nominal €1 dengan harga jual €200. Terdapat beberapa jurnal yang dituliskan dalam transaksi kali ini. Terdapat 3 jurnal yaitu jurnal jurnal penerbitan, lalu jurnal apabila dikonversi ke 20.000 saham, lalu jurnal jika ditebus dengan kas €410.000.
Oke, selanjutnya itu ada yang namanya waran saham. Apa toh waran saham itu? Nah, a warrant is a certificate that grant its holder the right to acquire common share at price within a specific period of time. Oke. Jadi warrant itu adalah surat yang berharga lah, yang memberi hak kepada pemiliknya untuk membeli saham dengan harga tertentu lah dalam jangka waktu itu yang sudah ditetapkan. Oke. Nah, biasanya waran itu muncul pada situasi seperti memberi kesempatan kepada pemegang saham yang lama itu untuk membeli saham tambahan atau membeli saham baru lah untuk tambahan. Nah, itu juga sebagai bonus lah, bonus untuk karyawan atau bonus atau kompensasi untuk karyawan perusahaan, ya dapat bonus tambahan lah, ya seperti itu. Oke, selanjutnya waran saham. Fundamentally, warrant issued together with other security and long-term option to purchase compensation at a specific price. Jadi warrant itu pada dasarnya adalah hak jangka panjang untuk membeli saham dengan harga tertentu lah. Nah, biasanya itu diterbitkan bersamaan dengan surat berharga lainnya sekalian gitu. Jadi biasanya itu berlaku dari selama 5 tahun hingga, tapi bisa sampai 10 tahun juga. Nah, perusahaan harus memakai metode khusus juga, with and without, ya kan, untuk membagi hasil antara dua bagian yang ada. Jadi metode with and without itu adalah metode digunakan untuk membagi hasil. Jadi kalau suatu perusahaan menerbitkan dua instrumen lah sekaligus, misalnya obligasi plus warrant, ya kan. Nah, jadi kalau without itu berarti kan tanpa warrant. Ini misalnya berapa harga obligasi kalau dijual sendiri tanpa warrant. Lalu yang kalau with berapa harga obligasi kalau dijual bersamaan dengan warrant. Jadi nanti selisihnya itu sama dengan nilai warrantnya, ya kan. Nah, seperti gini, obligasi. Misal pulpen kalau dijual tanpa warrant itu harganya berapa? 5.000 lah. Nah, kalau dijual dengan warrant jadi 8.000. Nah, maka nilai warrant ini, jadi nilai warrant selisihnya lah gimana ya, dengan warrant, jadi 8.000 yang dengan warrant lalu dikurangin dengan tanpa warrant yang 5.000, jadi hasilnya 3.000 kan. Ya, mungkin intinya ya untuk memisahkan harga supaya adil antara dua komponen obligasi dan warrant ya. Oke, selanjutnya itu ada hak saham ya. Share grant excited sector or special privilege to purchase new issue shares in proportion to the expectation. Hak saham adalah hak bagi memegang saham yang lama. Jadi untuk membeli saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan sesuai dengan persentase ya kepemilikan mereka. Jadi semisal, jadi kalau punya 10% saham
kita bisa beli juga 10% dari saham baru yang diterbitkan juga. Jadi sama 10% 10%. Lalu perusahaan cukup mencatat bahwa hak itu diterbitkan saja. Jadi tidak perlu membuat pencatatan akuntansi khusus lainnya. Jadi hanya mencatat hak aja yang diterbitkan itu. Di sini saya akan menjelaskan share compensation plan. Bentuk waran ketiga muncul dalam proses kompensasi saham untuk membayar dan memotivasi karyawan. Waran ini berupa opsi saham yang memberikan karyawan kunci opsi untuk membeli saham biasa dengan harga tertentu dalam jangka waktu yang panjang. Konsensus pendapat adalah bahwa program kompensasi yang efektif adalah program yang melakukan hal berikut. Yang pertama, kompensasi didasarkan pada kinerja karyawan dan perusahaan. Yang kedua, memotivasi karyawan untuk mencapai kinerja tingkat tinggi. Yang ketiga, membantu mempertahankan eksekutif dan memungkinkan para rekrutan bakat baru. Yang keempat, memaksimalkan manfaat karyawan setelah pajak dan meminimalkan biaya pemberian kerja setelah pajak. Dan yang terakhir, gunakan kriteria kinerja yang dapat dikontrol oleh karyawan. Rencana kompensasi tunai langsung atau gaji dan mungkin bonus, meskipun penting, berorientasi pada jangka pendek. Banyak perusahaan menyadari bahwa mereka membutuhkan rencana kompensasi jangka panjang selain komponen tunai. Rencana kompensasi jangka panjang yang berupaya membangun loyalitas perusahaan di antara karyawan kunci 16/89 dengan memberi mereka sebagian dari aksi, yaitu ekuitas atau kepemilikan. Rencana kompensasi ini yang umumnya disebut sebagai rencana kompensasi berbasis saham hadir dalam berbagai bentuk. Pada dasarnya, rencana ini memberi karyawan kesempatan untuk menerima saham jika kinerja perusahaan memuaskan. Ukuran kinerja yang umum berfokus pada peningkatan jangka panjang yang mudah diukur dan yang menguntungkan perusahaan secara keseluruhan, seperti pengikatan laba bersaham, pendapatan harga saham, atau pangsa pasar. Saya menjelaskan share recognition compensation. Paket opsi saham. Rencana opsi saham melibatkan dua masalah akuntansi utama. Yang pertama, bagaimana menentukan biaya kompensasi, dan yang kedua, pada periode berapakah biaya kompensasi harus dialokasikan. Menentukan biaya berdasarkan metode nilai wajar. Perusahaan menghitung total beban kompensasi berdasarkan nilai wajar opsi yang diharapkan dan akan diberikan pada tanggal mereka memberikan opsi tersebut kepada pemegang saham. Karyawan, yaitu tanggal pemberian. Perusahaan publik memperkirakan nilai wajar dengan menggunakan model penetapan harga opsi dengan beberapa penyesuaian untuk faktor-faktor unik dari opsi saham karyawan. Tidak ada penyesuaian yang dilakukan setelah tanggal pemberian sebagai respon terhadap perubahan harga saham selanjutnya, baik naik maupun turun. Lalu di sini saya akan menjelaskan sebuah contoh yang membantu menunjukkan akuntansi untuk rencana opsi saham. Asumsikan bahwa pada tanggal 1 November 2021, para pemegang saham Chen Ltd menyetujui rencana yang memberikan opsi kepada 5 eksekutif perusahaan untuk membeli masing-masing 2.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 100 yen. Perusahaan memberikan opsi tersebut pada tanggal 1 Januari 2022. Para eksekutif dapat menggunakan opsi tersebut kapan saja dalam 10 tahun ke depan. Harga opsi per lembar saham adalah 6.000 yen. Dan harga pasar saham pada tanggal pemberian adalah 7.000 yen per lembar saham. Dengan metode nilai wajar, perusahaan menghitung total beban kompensasi dengan menerapkan model penetapan harga opsi nilai wajar yang dapat diterima seperti model penetapan harga opsi Black-Scholes. Untuk menyederhanakan ilustrasi ini, asumsikan bahwa model penetapan harga opsi nilai wajar menentukan total beban kompensasi Chen sebesar 22 juta yen. Selanjutnya, berdasarkan metode nilai wajar, perusahaan mengakui nilai opsi sebagai beban pada periode di mana karyawan memberikan jasanya. Dalam kasus Chen Ltd, diasumsikan bahwa periode manfaat yang diharapkan adalah 2 tahun, dimulai sejak tanggal pemberian. Chen akan mencatat transaksi terkait kontrak opsi ini sebagai gambar berikut. Baik, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang basic earning per share.
atau EPS. EPS dasar adalah metrik keuangan yang menunjukkan pendapatan yang diperoleh oleh setiap saham biasa. Perusahaan melaporkan EPS hanya untuk saham biasa karena metrik ini menunjukkan pendapatan yang tersedia untuk setiap pemegang saham biasa. Karena pentingnya informasi EPS, perusahaan harus melaporkannya di laporan laba rugi, biasanya di bawah laba bersih seperti gambar tersebut. Apabila laporan laba rugi mencakup operasi yang dihentikan, perusahaan diwajibkan untuk melaporkan EPS dari operasi yang berlanjut. Operasi yang dihentikan dan laba bersih di laporan laba rugi. Kemudian ada earning per share, simple capital structure atau struktur modal. Suatu perusahaan dianggap sederhana jika hanya terdiri dari saham biasa atau tidak mencakup saham biasa potensial yang jika dikonversi atau dilaksanakan dapat mendilusi atau mengurangi laba per saham biasa. Dalam kasus ini, perusahaan hanya melaporkan laba per saham dasar atau basic EPS. Perhitungan basic EPS untuk struktur modal sederhana melibatkan dua komponen utama selain laba bersih. Dividen saham preferen karena EPS berkaitan dengan laba per saham biasa. Perusahaan harus mengurangi dividen saham preferen tahun berjalan dari laba bersih untuk mendapatkan laba yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Jika saham preferen bersifat kumulatif dan perusahaan tidak mendeklarasikan dividen di tahun berjalan, perusahaan tetap harus mengurangkan jumlah dividen yang seharusnya dideklarasikan untuk tahun tersebut dari laba bersih. Rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar atau weighted average ordinary share outstanding. Semua perhitungan EPS harus didasarkan pada rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode tersebut. Saham yang diterbitkan atau dibeli kembali selama periode tersebut harus diberi bobot sesuai dengan lamanya saham tersebut beredar. Hal ini dilakukan untuk menemukan jumlah ekuivalen saham utuh yang beredar sepanjang tahun. Penting untuk dicatat bahwa jika terjadi dividen saham atau pemecahan saham, yaitu share split, perusahaan perlu menyesuaikan saham yang beredar sebelum dividen atau pemecahan tersebut untuk menghitung rata-rata tertimbang saham biasa. Hal ini karena dividen saham dan pemecahan saham tidak mengubah aset bersih perusahaan, melainkan hanya meningkatkan atau mengurangi jumlah saham yang mewakili investasi yang sama. Sebaiknya, penerbitan atau pembelian kembali saham dengan uang tunai mengubah jumlah aset bersih, sehingga perusahaan harus menghitung saham yang diterbitkan atau dibeli kembali untuk durasi yang relevan. Baik, selanjutnya ada diluted earning per share atau EPS atau laba per saham terdilusi adalah metrik keuangan penting yang mengukur laba per saham untuk pemegang saham biasa dengan mempertimbangkan efek dilusi potensial dari semua sekuritas yang dapat diubah menjadi saham biasa. Sekuritas ini dikenal sebagai sekuritas dilutif karena jika diubah atau dilaksanakan mereka dapat mengurangi atau mengencarkan laba per saham. Sekuritas dilutif sendiri adalah instrumen keuangan yang dapat memberikan hak kepada pemegangnya untuk mendapatkan saham biasa. Contohnya termasuk utang konversi, saham preferen, konversi, opsi, dan warrant. Kemudian diluted EPS, convertible securities. Metode perusahaan mengukur efek dilutif dari sekuritas konversi terhadap EPS menggunakan metode if convert. Metode ini mengasumsikan dua hal. Yang pertama, sekuritas konversi diubah pada awal periode atau pada tanggal penerbitan jika diterbitkan selama periode tersebut. Kedua, bunga terkait setelah dikurangi pajak dan dihilangkan. Akibatnya, jumlah saham yang diasumsikan diterbitkan akan meningkatkan penyebut dari perhitungan EPS, yaitu jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar. Sementara itu, jumlah beban bunga setelah dikurangi pajak yang dihilangkan akan meningkatkan pembilang, yaitu laba bersih. Selanjutnya ada opsi dan waran. Opsi dan waran adalah sertifikat yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga tertentu dalam jangka waktu yang ditentukan. Berbeda dengan sekuritas konversi, pemegang waran harus membayar jumlah uang untuk mendapatkan saham.
Untuk memasukkan opsi dan waran dalam perhitungan IPS terdilusi, perusahaan menggunakan metode saham perbendaharaan atau treasury share method. Metode ini mengasumsikan yang pertama, opsi atau waran dilaksanakan pada awal tahun atau tanggal penerbitan jika lebih lambat. Yang kedua, perusahaan menggunakan hasil dari pelaksanaan tersebut untuk membeli saham biasa di pasar perbendaharaan. Jika harga pelaksanaan lebih rendah dari harga pasar saham, maka hasil dari pelaksanaan tidak cukup untuk membeli kembali semua saham yang diterbitkan. Selisih jumlah saham yang tidak dapat dibeli kembali inilah yang disebut saham incremental atau saham tambahan. Jumlah saham incremental ini akan ditambahkan ke jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar sehingga mendilusi IPS. Selanjutnya ada contingently issuable share atau saham yang dapat diterbitkan secara bersyarat, yaitu saham biasa yang dapat diterbitkan dengan sedikit atau tanpa imbalan kas jika kondisi tertentu dalam perjanjian bersyarat terpenuhi. Contohnya dalam akuisisi bisnis, perusahaan dapat setuju untuk menerbitkan saham tambahan jika perusahaan yang diakuisisi mencapai target laba atau harga pasar tertentu. Jumlah saham bersyarat yang akan dimasukkan dalam IPS terdilusi didasarkan pada jumlah saham yang akan diterbitkan jika akhir periode laporan keuangan adalah akhir dari periode kontingensi. Namun, saham bersyarat ini tidak dimasukkan dalam perhitungan IPS dasar sampai semua kondisi terpenuhi. Kemudian, anti-dilution revised atau tinjauan kembali anti-dilusi. Tidak semua sekuritas yang berpotensi menjadi saham bisa bersifat dilutif. Beberapa di antaranya bersifat anti-dilutif, yang berarti konversi atau pelaksanaannya akan meningkatkan laba per saham atau mengurangi kerugian per saham. Perusahaan harus mengecualikan sekuritas apapun yang bersifat anti-dilutif dari perhitungan IPS terdilusi dan tidak dapat menggunakannya untuk mengimbangi sekuritas dilutif. Sekuritas anti-dilutif dianggap memiliki kemungkinan konversi atau pelaksanaan yang sangat kecil. Oleh karena itu, perusahaan yang hanya memiliki sekuritas anti-dilutif diwajibkan untuk melaporkan hanya IPS dasar. Kemudian ada presentation and disclosure atau penyajian dan pengungkapan IPS. Perusahaan dengan struktur modal kompleks harus menyajikan IPS dasar dan IPS terdilusi dengan penekanan yang sama pada laporan laba rugi. Jika laporan laba rugi mencakup operasi yang dihentikan, perusahaan harus menunjukkan jumlah per saham untuk laba dari operasi yang dilanjutkan, laba atau rugi dari operasi yang dihentikan, dan laba bersih. Informasi berikut juga harus diungkapkan. Jumlah yang digunakan sebagai pembilang dalam perhitungan IPS dasar dan terdilusi, dan rekonsiliasi ke laba bersih. Rata-rata tertimbang saham biasa yang digunakan sebagai penyebut dan rekonsiliasinya. Instrumen yang berpotensi mendilusi IPS dasar di masa depan tetapi tidak dimasukkan dalam perhitungan IPS terdilusi karena bersifat anti-dilutif untuk periode yang dilaporkan. Deskripsi transaksi saham biasa atau saham biasa potensial yang terjadi setelah periode laporan dan yang akan mengubah secara signifikan jumlah saham yang beredar jika transaksi tersebut terjadi sebelum akhir periode.